Selamat pagi saudara-saudari. Hari ini kita akan teruskan dari Mazmur 53. Yang kita akan lihat satu Mazmur seperti satu ulangan dari Mazmur 14, ya. Dan Mazmur 53 sini mengatakan bahawa adalah satu nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari syurga kepada anak-anak manusia untuk melihat apa yang ada, yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimbang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimba kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Ini sememangnya satu mazmur yang ditulis seolah-olah seperti satu seperti yang saya katakan, dia seperti satu ulangan daripada Mazmur 14. Adakah dia memang dicatat ataupun ditulis semula? Walau apapun, saya percaya kalau kita lihat sesuatu di dalam Alkitab, khususnya di Mazmur, pastinya sesuatu yang sangat penting. Adakah dia dalam satu masa yang sama Mazmur ini ditulis? Kita hanya mau lihat apakah isinya di sini. Kenapa ia menjadi satu peringatan, ulangan? Kenapa dia penting untuk di mana Mazmur kandungannya yang sama diulangi di 14 dan juga 53. Nah, kita lihat di Mazmur 53 memang satu Mazmur yang menceritakan keadaan seorang yang sesat, ya, yang sesat daripada Allah. Orang ini, Anda lihat bahwa dia ada masalah di mana dari segi hatinya, dia katakan tidak ada Allah. Dari perbuatannya yang busuk dan jijik, daripada pengetahuannya, langsung dia tidak paham tentang Allah, dan juga melihat bahwa tindakan mereka ini, mereka langsung, bukan sejak mereka tidak tahu, mereka pun tidak mau untuk mencari Allah. Nah, ini memang kalau di English itu satu keadaan totally depraved, maksudnya hancur sama sekali. Maksudnya mereka ini memang tidak ada harapan, sudah sesat sama sekali. Orang yang sesat dalam kehidupan, dia adalah dikatakan di mana memang dulu ada satu destinasi yang tak ada mulangnya, tapi dia dikatakan sesat. Waktunya dia lari daripada destinasi itu, ataupun dia sudah ada satu destinasi, dia tahu dia harus kemana, tapi dia secara sengaja untuk mencari jalan yang lain, ya, untuk membeli sesuatu yang kelihatan lebih baik daripada yang asalnya. Ini satu keadaan di Mazmur 53 di mana Daud dia menggambarkan waktu mereka ini ditentang ataupun ada lawannya, ya. Pengalaman yang dia hadapi, musuh-musuh ini yang telah membuat dia melihat orang-orang yang cuba menentang Allah. Jadi saya Mazmur ini memberi satu dorongan kepada kita, di mana kita ini jangan risau. Itu memang keadaan musuh-musuh, orang yang bebal, orang yang kafir, orang yang
memang tidak ada kepercayaan langsung terhadap siapakah Allah. Dan orang-orang yang demikian, di mana Allah dia sendiri akan melakukan sesuatu ke atas mereka. Jadi bagi kita, satunya kita harus mengingati sendiri, jangan kita sesat. Jangan kita menyesatkan diri. Jangan kita sampai seperti orang-orang yang seperti begitu, hancur sama sekali. Kita harus kembali kepada Tuhan. Dan bagi orang seperti kawan-kawan kita yang belum ada Allah, mereka yang belum lagi faham siapakah Allah, ataupun mereka belum menerima Allah sebagai juru selamat, menerima Yesus sebagai juru selamat mereka, kita harus mendorong, kita harus membawa mereka kembali. Yang kita sudah tahu memang ada yang sudah sesat daripada destinasi, yang sesat daripada kehidupan. Kita harus kembalikan mereka. Jadi Mazmur ini dia akhir dari Sion, keselamatan bagi orang Israel. Hari ini, dari mana keselamatan kita? Dari Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang percaya, dia diselamatkan. Kita mau lihat satu keadaan di mana jangan seperti Roma pasal 3 ayat 10 hingga 12, yang di mana dia menggunakan Mazmur 53, dan begitu juga saya rasa dia ambil daripada Mazmur 14 juga, di mana tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Tidak ada, langsung tidak ada. Kita tidak mau lihat keadaan itu terjadi. Kita mau lihat bahwa makin ramai orang akan kembali daripada penyesatan, akan kembali untuk jalannya ke keselamatan. Itunya doa, itunya satu pelayanan, itunya tugas, itunya satu yang harus kita capai. Memang dari semuanya ini akan bermula dari kita sendiri. Kita memastikan kita masih dalam jalannya ke Tuhan, tidak sesat. Kita juga mau melihat ramai lagi akan kembali dan menerima Allah, menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Kita mau terus berdoa bagi kawan-kawan, bagi orang-orang kesayangan, supaya seisi keluarga ataupun daripada golongan yang kita tahu akan diselamatkan bersama. Amin. Jadi saya mendorong kita melalui Mazmur ini, dan supaya kita akan menjadikan Mazmur ini satu peringatan yang penting bagi kita sendiri dan juga orang-orang yang di persekitaran kita. Tuhan memberkati, supaya hari ini menjadi hari yang baru. Tuhan akan memberi kekuatan yang baru bagi anda untuk melakukan apa yang berkenan kepada Dia. Amin.